Kami dari kelompok 1, mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, akan menjelaskan materi tentang analisis Markov. Sebelum memulai ke materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Rike Dia Del Rosa Sormin, MPM 13, Ridi Krisnadi, MPM 17, Tesya Faradila, MPM 45, Ufron Ivangi, MPM 73, Aji Pangestu, MPM 113, dan Dewi Nurlantika, MPM 129. Yang pertama yaitu analisis Markov. Analisis Markov adalah teknik yang berkaitan dengan probabilitas kejadian masa depan dengan menganalisis probabilitas yang diketahui saat ini. Teknik ini memiliki banyak aplikasi dalam bisnis, termasuk menganalisis pangsa pasar, memprediksi utang macet, memperkirakan pendaftaran universitas, dan menentukan apakah sebuah mesin akan rusak di masa depan. Analisis Markov membuat asumsi bahwa sistem dimulai dalam keadaan atau kondisi awal. Selanjutnya, negara dan peluang negara. Negara digunakan untuk mengidentifikasi semua kondisi yang memungkinkan dari suatu proses atau sistem. Dalam analisis Markov, kami berasumsi bahwa kedua negara secara kolektif lengkap dan saling eksklusif. Lengkap secara kolektif berarti bahwa kita dapat mendaftar semua keadaan yang mungkin dari suatu sistem atau proses. Setelah negara telah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menentukan probabilitas bahwa sistem berada di setiap negara. Secara individual, probabilitas ini dikenal sebagai probabilitas keadaan. Secara kolektif, probabilitas keadaan ini dapat ditempatkan ke dalam vektor probabilitas keadaan. Dengan persamaan di atas, ketika kita berurusan dengan hanya satu item, seperti satu mesin, adalah mungkin untuk mengetahui dengan pasti apa status item ini. Misalnya, jika kita menyelidiki hanya satu mesin, kita mungkin tahu bahwa pada titik ini waktu mesin berfungsi dengan benar. Kemungkinan vektor status dapat dipresentasikan seperti persamaan di bawah ini. Ini menunjukkan bahwa probabilitas mesin berfungsi dengan benar menyatakan 1 adalah 1 dan probabilitas bahwa mesin berfungsi salah menyatakan 2 adalah 0 untuk periode pertama, namun dalam kebanyakan kasus kita berurusan dengan lebih dari satu item. Selanjutnya yaitu contoh vektor kemungkinan negara untuk toko grosir. Mari kita lihat vektor negara bagian untuk orang-orang di kota kecil dengan 3 toko grosir. Mungkin ada total 100.000 orang yang berbelanja di 3 toko grosir selama bulan tertentu. 40.000 orang mungkin berbelanja di toko makanan Amerika yang akan disebut negara 1. 30.000 orang mungkin berbelanja di Food Mart yang disebut negara bagian 2. Dan 30.000 orang mungkin berbelanja di Atlas Foods yang disebut negara bagian 3 dengan data-data berikut. Yang Anda juga harus memperhatikan bahwa probabilitas dalam vektor keadaan untuk 3 toko grosir mewakili pangsa pasar untuk ketiga toko untuk periode pertama. Dengan demikian, American Food Store memiliki 40%, Food Mart memiliki 30%, dan Atlas Foods memiliki 30% dari pasar dalam periode 1. Ketika kita berurusan dengan pangsa pasar dapat digunakan sebagai pengganti nilai probabilitas. Matriks kemungkinan transisi atau matriks probabilitas transisi, yang dimana memiliki syarat berada dalam keadaan masa depan mengingat keadaan saat ini. Misal, PIJ sama dengan probabilitas bersyarat untuk berada di keadaan J itu masa depan dan keadaan I itu saat ini. Atau contoh lain,
P12 adalah probabilitas berada di keadaan 2 di masa depan mengingat peristiwa keadaan saat ini yaitu satunya. Selanjutnya peluang transisi. Untuk contoh, kami menggunakan 3 toko bahan makanan untuk menentukan berapa persentase pelanggan yang akan beralih setiap bulan. Kami menempatkan probabilitas transisi ini ke dalam matriks berikut. Untuk 3 toko bahan makanan tersebut diantaranya American Food Store mewakili negara 1, Food Mart negara 2, dan Atlas Food negara 3. Untuk probabilitas ini dapat dinyatakan dalam berbagai negara sebagai berikut, yang dimana baris pertama itu 0,8 sama dengan P11, yaitu probabilitas berada di negara 1 setelah berada di negara 1 periode sebelumnya. Kolom kedua 0,1 sama dengan P12, di mana probabilitas berada di negara 2 setelah berada di negara 1 periode sebelumnya. Dan kolom ketiga 0,1 atau sama dengan P13, yang dimana probabilitas berada di negara 3 setelah berada di negara 1 periode sebelumnya. Untuk baris kedua, yang dimana kolom pertama 0,1 yaitu P21, di mana probabilitas berada di negara 1 setelah berada di negara 2 periode sebelumnya. Kolom kedua 0,7 sama dengan P22, probabilitas berada di negara 2 setelah berada di negara 2 sebelumnya. Dan kolom ketiga 0,2 yaitu P23, di mana probabilitas berada di negara 3 setelah berada di negara 2 periode sebelumnya. Dan yang terakhir baris ketiga yaitu 0,2 sama dengan P31, di mana probabilitas berada di negara 1 setelah berada di negara 3 periode sebelumnya. 0,2 P32, probabilitas berada di negara 2 setelah berada di negara 3 periode sebelumnya. Dan yang terakhir 0,6 atau P33, yaitu probabilitas berada di negara 3 setelah berada di negara 3 periode sebelumnya. Di sini perlu diperhatikan bahwa 3 probabilitas dalam jumlah baris atas ke 1. Probabilitas untuk setiap baris dapat dalam matriks probabilitas transisi juga akan berjumlah 1. Setelah probabilitas keadaan telah ditentukan bersama dengan matriks probabilitas transisi, dimungkinkan untuk memprediksi probabilitas keadaan masa depan. Selanjutnya, memprediksi saham pasar masa depan, yang merupakan salah satu tujuan dari analisis Markov. Analisis ini dapat menghitung probabilitas bahwa seseorang akan berbelanja di salah satu toko grosir di masa depan. Karena probabilitas ini setara dengan pangsa pasar, dimungkinkan untuk menentukan pangsa pasar di masa depan. Kita ambil contoh seperti 3 toko bahan makanan pada slide sebelumnya. Ketika periode saat ini adalah 0, menghitung probabilitas negara untuk periode berikutnya dapat dicapai sebagai berikut. Pi buka kurung 1 tutup kurung sama dengan Pi buka kurung 0 tutup kurung P. Selanjutnya, jika kita berada dalam periode N apapun, kita dapat menghitung probabilitas negara untuk periode N plus 1 sebagai berikut. Pi buka kurung N plus 1 tutup kurung sama dengan Pi buka kurung N tutup kurung P. Persamaan ini dapat digunakan untuk menentukan seperti apa pangsa pasar berikutnya untuk toko bahan makanan. Perhitungannya adalah seperti pada gambar ini. Seperti yang dapat dilihat, pangsa pasar untuk American Food Store dan Food Mart telah meningkat, sementara Atlas Food telah menurun. Apakah tren ini akan berlanjut di periode berikutnya? Dari persamaan ini, kita dapat memperoleh model yang akan memberitahu kita berapa probabilitas keadaan pada periode waktu di masa depan. Selanjutnya, analisis Markov tentang operasi mesin. Kita ambil contoh, Paul Tolsky, pemilik Tolsky Works, telah mencatat pengoperasian mesin penggilingannya selama beberapa tahun. Selama 2 tahun terakhir, 80% dari waktu mesin penggilingan berfungsi dengan benar selama bulan berjalan, jika telah berfungsi dengan benar di bulan sebelumnya. Ini juga berarti bahwa 20% dari waktu mesin tidak berfungsi dengan benar untuk bulan tertentu, ketika itu berfungsi dengan benar selama bulan sebelumnya. Selain itu, telah diamati bahwa 90% dari waktu mesin tetap salah digunakan atau salah disesuaikan untuk bulan tertentu. Jika itu salah, menyesuaikan bulan sebelumnya. Hanya 10% dari waktu mesin beroperasi dengan benar. Pada bulan tertentu, ketika itu tidak beroperasi dengan benar selama bulan sebelumnya. Dengan kata lain, mesin ini dapat memperbaiki dirinya sendiri ketika itu tidak berfungsi dengan benar di masa lalu. Dan ini terjadi 10% dari waktu. Nilai-nilai ini
sekarang dapat digunakan untuk membangun matriks probabilitas transisi. Sekali lagi, keadaan 1 adalah situasi di mana mesin berfungsi dengan benar, dan keadaan 2 adalah situasi di mana mesin tidak berfungsi dengan benar. Matriks probabilitas transisi untuk mesin ini seperti pada gambar ini, di mana P11 sama dengan 0,8 sama dengan probabilitas bahwa mesin akan berfungsi dengan benar bulan ini, mengingat itu berfungsi dengan benar bulan lalu. P12 sama dengan 0,2, yaitu probabilitas bahwa mesin tidak akan berfungsi dengan benar bulan ini, mengingat itu berfungsi dengan benar bulan lalu. P21 atau sama dengan 0,1, yang dimana probabilitas bahwa mesin akan berfungsi dengan benar bulan ini, mengingat waktu tidak berfungsi dengan benar pada bulan lalu. Dan yang terakhir P22 sama dengan 0,9, yaitu probabilitas bahwa mesin tidak akan berfungsi dengan benar bulan ini, mengingat tidak akan berfungsi dengan benar pada bulan lalu. Kondisi equilibrium. Pangsa keseimbangan nilai pasar atau probabilitas biasanya ditemui. Probabilitas disebut probabilitas steady state atau probabilitas keseimbangan. Salah satu cara untuk menghitung bagian keseimbangan pasar adalah dengan menggunakan analisis Markov untuk sejumlah besar periode. Adalah mungkin untuk melihat apakah nilai masa depan mendekati nilai stabil. Pada tabel 14.1 di samping, dapat dilihat pada periode 15, probabilitas bahwa mesin masih berfungsi dengan benar adalah sekitar 0,34. Probabilitas bahwa mesin akan berfungsi dengan benar pada periode mendatang menurun, tetapi menurun pada laju penurunan. Melihat tabel 14.1 di samping, tampak bahwa akan ada keseimbangan di 0,33 atau 1 lebih besar dari 3. Menurut definisi, kondisi keseimbangan ada jika probabilitas negara atau pangsa pasar tidak berubah, tetapi sejumlah besar periode. Dengan demikian, pada equilibrium, probabilitas keadaan untuk periode mendatang harus sama dengan probabilitas keadaan untuk periode saat ini. Fakta ini adalah kunci untuk memecahkan probabilitas kondisi mapan. Modeling di dunia nyata. Pertama, mendefinisikan masalah. Finnair, maskapai penerbangan besar Eropa, mengalami loyalitas pelanggan yang sangat rendah. Angka perusahaan untuk bisnis berulang jauh lebih rendah daripada rata-rata industri. Selanjutnya, mengembangkan model. Analisis di IBM mengatasi masalah menggunakan analisis Markov untuk memodelkan perilaku pelanggan. 3 kondisi sistem diidentifikasi dan setiap pelanggan terdaftar sebagai 1. Selebaran sesekali atau OF. 2. Pelanggan atau pembeli berulang atau RP. Atau ketiga, pelanggan setia atau LC. Selanjutnya, memperoleh input data. Data dikumpulkan pada setiap pelanggan sehingga probabilitas transisi dapat dikembangkan. Probabilitas ini menunjukkan kemungkinan pelanggan pindah dari satu negara ke negara lain. Yang paling penting adalah probabilitas untuk beralih dari OF ke RP dan dari RP ke LC. Selanjutnya, menguji solusi. Para analis membangun alat yang disebut dengan Customers Equity Loyalty Management atau CELM, di mana CELM melacak respon pelanggan berdasarkan jenis pelanggan, OF, RP, dan LC, dan oleh upaya pemasaran terkait. Selanjutnya, kita dapat menganalisa hasil. Hasilnya tidak mengejutkan. Dengan menargetkan upaya pemasarannya,
Berdasarkan jenis pelanggan, Finnair mampu mengurangi biaya pemasaran keseluruhan sebesar 20%, sementara secara bersamaan meningkatkan tingkat respon pelanggan lebih dari 10%. Yang terakhir, kita dapat menerapkan hasil. Finnair menggunakan CELM sebagai bagian integral dari program frequent flying-nya sendiri. Menyerap negara dan matriks fundamental menggunakan aplikasi piutang dagang. Kita mengasumsikan bahwa proses atau sistem mungkin berpindah dari satu kondisi ke kondisi lain antara dua periode. Namun dalam beberapa kasus, jika Anda berada dalam keadaan Anda tidak dapat pergi ke negara lain di masa depan, dengan kata lain, ketika Anda berada dalam kondisi tertentu, Anda diserap olehnya, dan Anda akan tetap dalam kondisi itu. Setiap keadaan yang memiliki sifat itu disebut keadaan menyerap. Contoh dari ini adalah aplikasi piutang. Sistem piutang dagang biasanya menerapkan utang atau piutang dari pelanggannya ke dalam salah satu dari beberapa kategori atau negara, tergantung pada seberapa lama tagihan tertua yang belum dibayar. Tentu saja, kategori atau negara yang tepat tergantung pada kebijakan yang ditetapkan oleh masing-masing perusahaan. Contoh, 4 negara bagian atau kategori khas untuk aplikasi piutang berikut. Negara 1, P1, dibayar semua tagihan. Negara 2 atau P2, kredit macet, jatuh tempo lebih dari 3 bulan. Negara ketiga atau P3, jatuh tempo kurang dari 1 bulan. Negara keempat atau P4, terlambat antara 1 dan 3 bulan. Menyerap negara dan matriks fundamental aplikasi piutang dagang lanjutan. Analisis ini membutuhkan penggunaan matriks fundamental. Untuk mendapatkan matriks fundamental, perlu untuk mempartisi matriks probabilitas transisi P. Ini dapat dilakukan sebagai berikut. P sama dengan 1 sama dengan matriks 1001, 0 sama dengan matriks 0000, A sama dengan matriks 0,6, 0, 0,4, 0,1. B sama dengan matriks 0,2, 0,2, 0,3, 0,2, di mana 1 sama dengan matriks identitas. Misalnya, matriks dengan is di diagonal dan os di tempat lain. 0 sama dengan matriks dengan semua os. Matriks dasar dapat dihitung sebagai berikut. F sama dengan 1 dikurang B dalam kurung dikurang 1, di mana 1 dikurang B berarti bahwa tidak mengurangi matriks B dari matriks 1. Sumber skrip 1 berarti kita mengambil kebalikan dari hasil 1 dikurang B. Di sini adalah bagian bagaimana kita dapat menghitung matriks fundamental untuk aplikasi piutang. Setelah kita mempartisi matriks P, tahap selanjutnya adalah menghitung matriks dasar yang dapat dihitung dengan formula F sama dengan I dikurang B superskrip negatif 1, atau dengan kata lain F sama dengan inverse dari matriks I dikurangi matriks B. Berikut adalah bagaimana cara untuk menghitung matriks dasar pada aplikasi piutang dengan hasil F sama dengan matriks 0,8, negatif 0,2, negatif 0,3,
dan 0,8 superskrip negatif 1. Tabel berikut menunjukkan bagaimana inverse ini dapat ditemukan menggunakan Excel. Namun, untuk matriks dengan 2 baris dan 2 kolom, perhitungannya relatif sederhana, seperti yang ditunjukkan sebagai berikut. Untuk menghitung matriks F pada contoh piutang, pertama-tama kita harus menghitung R, di mana R sama dengan AD min BC sama dengan 0,8 dikali 0,8 dikurang negatif 0,2 dikali negatif 0,3 sama dengan 0,64 dikurang 0,06 sama dengan 0,58. Kemudian letakkan R pada perhitungan inverse matriks dengan hasil matriks F sama dengan 1,38, 0,34, 0,52, 1,38. Sekarang kita berada dalam posisi untuk menentukan matriks fundamental dalam menghitung jumlah uang hutang buruk yang bisa kita harapkan dalam jangka panjang. Pertama, kita perlu mengalihkan matriks fundamental F dengan matriks A sebagai berikut. Yang mana hasil perkalian ini adalah matriks FA sama dengan 0,97, 0,03, 0,86, dan 0,14. Matriks FA yang baru memiliki arti yang penting. Matriks ini menunjukkan probabilitas bahwa jumlah dalam salah satu dari non-absorbing states akan berakhir di salah satu dari absorbing states. Baris teratas dari matriks FA menunjukkan probabilitas bahwa jumlah dalam kategori kurang dari 1 bulan akan berakhir dalam kategori dibayar atau kredit macet. Probabilitas bahwa jumlah yang terlambat kurang dari 1 bulan akan terbayarkan adalah 0,97 dan probabilitas bahwa jumlah yang terlambat kurang dari 1 bulan akan berakhir dalam kredit macet adalah 0,03. Baris kedua memiliki interpretasi yang sama. Matriks FA dapat digunakan dengan beberapa cara. Jika kita mengetahui uang dalam kategori kurang dari 1 bulan dan kategori 1 hingga 3 bulan, kita dapat menentukan jumlah uang yang akan dibayarkan dan jumlah uang yang akan menjadi kredit macet. Hal ini dapat diilustrasikan dengan matriks M sama dengan M1, M2, M3 hingga Mn, di mana N sama dengan jumlah kondisi yang tidak menyerap, M1 sama dengan jumlah pada kondisi atau kategori pertama, M2 jumlah pada kondisi atau kategori kedua, M3 jumlah pada kondisi atau kategori ke N. Dengan asumsi bahwa ada $2.000 dalam kategori kurang dari 1 bulan dan $5.000 dalam kategori 1 hingga 3 bulan, maka M dapat direpresentasikan sebagai berikut. M sama dengan 2.000, 5.000. Jumlah uang yang akan berakhir terbayar dan jumlah uang yang akan berakhir sebagai kredit macet dapat dihitung dengan mengalihkan matriks M dengan matriks FA yang telah dihitung sebelumnya. Dengan hasil pada kolom pertama 6.240 dan kolom kedua 760. Dengan hasil demikian, dari total $7.000, di mana $2.000 dalam kategori kurang dari 1 bulan dan $5.000 dalam kategori 1 hingga 3 bulan, sejumlah $6.240 akan terbayarkan dan $760 akan berakhir sebagai kredit macet. Sekian penjelasan materi dari kelompok 1. Jangan lupa like dan komen ya.